Bab, teman aku. Saat Tran melihat senyum di wajah Dominic, dia merasa seolah-olah Dominic mengolok-oloknya. Akibatnya, ia memiliki keinginan untuk bergegas dan memberi Dominic pelajaran. Namun, ketika dia memikirkan pertarungan mereka barusan dan mengingat kekuatan Dominic, Tran menahan diri. Bahkan jika Dominic memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Apalagi 2 lawan 1. Selain itu, Dominic memiliki pedang panjang merah di tangannya. Mengingat bahwa itu mampu memotong senjata ilahi ilusi tingkat tinggi Tran sendiri, pedang itu jelas merupakan senjata ilahi yang luar biasa. Itu sangat mungkin senjata ilahi ilusi tingkat atas. Dalam pertempuran antara para ahli dari tingkat yang sama, senjata sering menjadi kunci kemenangan. Siapa sebenarnya kalian? Tidak pernah ada saudara sepertimu di alam Stardom. Tanya Tran keras. Apa ada masalah dengan otakmu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku Dominic, dan dia Dominic nomor 2 dan adikku. Ini adalah hal yang sederhana. Apa kamu belum bisa mendapatkannya? Dominic menjawab dengan sinis. Kamu! Tran tidak bisa berkata-kata setelah diejek oleh Dominic. Kemanapun Tran pergi, ia selalu menjadi pusat perhatian dan penghormatan. Sehingga, ia tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Selanjutnya, itu di depan begitu banyak orang di alam bintang. Tran merasa hampir tidak bisa lagi menekan amarah di hatinya. Apa? Aku merasa aneh bahwa kamu dapat mencapai daftar Sage sejati dengan IQ rendah kamu. Kamu menghina semua orang di True Sage List. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri dengan membenturkan kepalaku ke dinding. Tidak perlu kamu mempermalukan dirimu sendiri di sini. Dominic terus memprovokasi Tran. Dominic, Louis, apakah kamu ingin mati? Mata merah darah Tran melebar saat dia menggeram dengan gigi terkatup. Dia dipermalukan berkali-kali. Karena itu, dia kemudian mencapai titik kritis ledakannya. Lagi pula, Tran tidak hanya mewakili dirinya sendiri. Ia juga mewakili seluruh keluarga Higgins. Jadi, jika dia hanya melepaskan Dominic setelah dia dihina seperti itu, berita itu pasti akan menyebar ke seluruh Stardom Realm keesokan harinya. Ketika itu terjadi, kehormatan yang telah dikumpulkan keluarga Higgins selama bertahun-tahun akan hancur dalam 1 hari. Kamu ingin aku mati? Nah, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Mari kita pergi. Kita tidak bisa bertarung di sini. Mengapa kita tidak melawan lagi 300 putaran di Void? Kita akan lihat siapa yang akan mati. Dominic mengarahkan pedang panjang merahnya ke Tran dan berkata dengan sombong. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, nama belakangku bukan Higgins lagi. Aku tidak akan layak menjadi bagian dari mereka. Jika kamu tidak ingin Higgins sebagai nama belakangmu, kamu bisa mengambil nama belakangku. Aku tidak keberatan. Dominic terkekeh. Dominic, kamu bajingan! Tran mengutuk. Jangan banyak bicara, omong kosong. Mari kita pergi. Sampai jumpa di kehampaan. Setelah Dominic selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke awan, menghilang dalam sekejap. Pada saat itu, seseorang berbicara dari Void. Dominic nomor 2, aku serahkan yang satunya padamu. Jangan mempermalukanku, atau aku akan memberimu pelajaran. Jangan khawatir, kakak. Aku pasti akan memukulinya sampai semua giginya hilang. Dia bahkan tidak akan mengenal ibunya. Doppelganger itu menjawab dengan keras. Itu segera menyebabkan keributan di tanah. Semua orang tampak seolah-olah mereka ingin tertawa, tetapi tidak berani melakukannya. Dominic telah menghina Tran dengan menyatakan bahwa ia memiliki masalah mental dan IQ mengkhawatirkan. Tapi menurut mereka, Dominic nomor 2 adalah orang dengan masalah IQ yang sebenarnya. Dominic nomor 2 tampak seolah-olah dia bodoh. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya. Dia adalah seorang buh. Bagaimanapun, dia berotot dan berpikiran sederhana. Namun, setiap orang memiliki pertanyaan yang ingin mereka ketahui jawabannya. Mereka berpikir, bagaimana orang seperti itu mencapai daftar Sage sejati pada usia yang begitu muda? Bagaimana dia bisa melakukannya? Ketika Tran melihat bahwa Dominic telah pergi, dia secara alami mengikuti dari belakang. Tubuhnya berubah menjadi pelangi dan menghilang. Ada begitu banyak orang yang menonton di tanah. Jadi, bahkan jika dia tidak ingin bertarung, dia harus bertarung. Selain itu, pada saat itu, Tran sangat perlu melampiaskan amarah di hatinya, dan berjuang adalah cara terbaik untuk mengeluarkannya. Kedua True Sage List telah pergi, meninggalkan 3 True Sage List. Klon Dominic, Anson Strickland, dan Caleb Jefferson. Bagaimana kamu ingin bertarung? Cepat, muntahkan itu. Jika aku tidak memukulimu sampai kamu kehilangan semua gigimu pada saat kakakku kembali, aku pasti akan dihukum. Dominic nomor 2 memegang sander hama di tangannya, mengambil langkah maju,
dan bertanya sambil menunjuk Caleb. Tidak ada permusuhan di antara kita, jadi menurutku tidak perlu bertengkar. Caleb menjawab. Bagaimanapun, dia juga melihat kekurangan dalam Iki nomor 2 Dominic dan ingin mencegahnya. Jika kakakku bilang kita harus bertarung, maka kita harus bertarung. Kalau tidak, dia akan menghukumku saat dia kembali. Kalau begitu jawab salah satu pertanyaanku dan aku akan melawanmu. Atau aku tidak akan melakukannya, dan aku akan menunggu kakakmu kembali untuk menghukummu. Tanyakan pergi. Cepat, dan kita akan bertarung setelah itu. Jangan terlalu lama. Jawab Dominic nomor 2. Jangan bicara padanya. Tuntut saja dan bawa dia keluar. Anson berteriak dari belakang. Anson tahu apa yang dipikirkan Caleb. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Caleb mendapatkan informasi dari Dominic nomor 2. Meskipun Anson benar-benar ingin maju, dia takut Dominic nomor 2 tidak akan bisa membedakan antara musuh dan teman. Itu bukan hal yang baik untuk ditangani. Lagi pula, Dominic tidak ada di sana, jadi tidak ada yang bisa mengendalikan Dominic nomor 2, si bodoh yang kuat. Melihat Dominic nomor 2 tidak bergerak, Caleb kemudian bertanya. Siapa sebenarnya kalian? Dari mana kamu berasal? Apa yang kamu lakukan di benua legendaris? Apakah ada lebih banyak tetua yang lebih kuat darimu? Apa kamu bodoh? Bukankah kakakku bilang namanya Dominic dan namaku Dominic nomor 2? Mengenai dari mana kita berasal, aku tidak ingin memberitahumu. Aku juga tidak ingin memberitahu kamu mengapa kita di sini dan jika ada lebih kuat tetua kembali di rumah. Oke, aku sudah menjawab pertanyaanmu. Ayo kita bertarung. Dominic nomor 2 berkata dengan serius. PVFT. Tidak dapat menahan diri, Daniel menutup mulutnya dan mulai tertawa. Begitu dia bersuara, itu memicu tawa dari banyak orang di tanah. Ternyata semua orang sudah menahannya sejak lama. Yang mereka butuhkan hanyalah sekering untuk memicu seluruh situasi. Hahaha. Mereka semua mulai tertawa tidak karuan. Ekspresi Caleb kemudian berkedip-kedip dengan campuran emosi dan amarah. Sebagai ahli daftar Sage sejati, dia diejek oleh orang-orang yang tidak penting itu. Jika bukan karena ada terlalu banyak orang di tanah, akan ada terlalu banyak kekuatan yang terlibat, dan setelah membunuh orang-orang, itu akan menyebabkan seluruh Stardom Realm berada dalam kekacauan besar dan keluarga Jefferson tidak akan mampu menanggungnya. Caleb benar-benar ingin membunuh semua tokoh yang tidak penting itu. Jika itu masalahnya, maka ikuti aku. Terlalu banyak orang di sini. Untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah, mari kita cari tempat kosong untuk bertarung. Begitu Caleb selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah kejauhan. Dia ingin mencari tempat di mana tidak ada orang, untuk berbicara baik dengan Dominic nomor 2. Caleb ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu darinya. Kedua ahli muda dalam daftar Sage sejati terlalu mengejutkan. Caleb bahkan curiga bahwa mereka bukan dari alam bintang, melainkan dari peradaban tingkat yang lebih tinggi. Sebagai ahli daftar Sage sejati, dia jauh lebih berpengetahuan. Stardom Realm hanyalah peradaban tingkat 7. Tingkat tertinggi di alam semesta tanpa batas adalah peradaban tingkat 10, juga dikenal sebagai peradaban dewa. Di bawah peradaban dewa adalah peradaban tingkat 9, lalu peradaban tingkat 8, dan terakhir peradaban tingkat 7. Ada kesenjangan besar antara kekuatan setiap tingkat peradaban. Jadi, jika Caleb berhasil mengekstrak beberapa informasi dari Dominic nomor 2 tentang sesuatu yang lebih maju dari Stardom Realm, itu akan sangat bermanfaat baginya. Namun, Caleb tidak tahu bahwa semua yang ditunjukkan Dominic nomor 2 hanyalah akting. Kenyataannya, Dominic yang mengendalikannya. Setelah Dominic dan Tran, dua daftar Sage sejati, pergi untuk pertempuran di Void, Caleb pergi juga. Doppelganger Dominic hendak menyusulnya ketika Anson berteriak keras dari belakang. Dominic, nomor 2, jangan pergi dulu. Caleb adalah pengkhianat, orang rendahan. Dia pasti akan menyiapkan jebakan untukmu. Kamu pasti tidak akan bisa menanganinya sendiri. Sebaiknya tunggu Dominic kembali dulu. Menurut Anson, dengan Iki nomor 2 Dominic, akan aneh jika Caleb tidak mempermainkannya. Dalam kasus di mana kesenjangan antara kekuatan mereka tidak begitu lebar sehingga sulit untuk menebusnya, cara lain sering menjadi kunci untuk menentukan hasil. Jelas, kekuatan Dominic nomor 2 tidak cukup untuk mengalahkan Caleb. Oleh karena itu, hasil pertempuran sulit diprediksi. Bahkan, Anson merasa bahwa bahkan jika Dominic nomor 2 sedikit lebih kuat dari Caleb, kemungkinan dia terbunuh sangat tinggi. Jadi, dia bingung. Anson berpikir, bagaimana mungkin seseorang seperti Dominic nomor 2 mencapai daftar Sage sejati? Dominic benar-benar memiliki terlalu banyak rahasia. Terima kasih atas pengingatnya. Tapi, kita masih belum tahu siapa orang yang sebenarnya membuat jebakan. Doppelganger Dominic berbalik dan mengungkapkan senyum meyakinkan. Kemudian, tubuhnya langsung terbang ke arah yang ditinggalkan Caleb. Sepanjang jalan,
Sanderhamanya memancarkan serangkaian arus listrik yang kuat. Klon Dominic menghilang dalam sekejap mata seperti sambaran petir, meninggalkan kerumunan yang terpana di tanah. Pikiran asli Ansem adalah sebagai berikut. Jika Dominic nomor 2 tidak mendengarkan nasihatnya dan bersikeras mengejar Caleb, Ansem juga akan mengikuti. Bagaimanapun, dia takut skema Caleb akan berhasil. Namun, ketika Ansem mendengar kalimat terakhir Dominic, selain senyuman itu, dia berubah pikiran. Akhirnya, dia tidak mengikuti mereka. Ansem berpikir, iki orang ini sama sekali tidak mengkhawatirkan. Dia jelas berpura-pura. Setelah memikirkannya baik-baik, hal itu kemudian masuk akal bagi Ansem. Ansem berpikir, jika Dominic nomor 2 adalah seseorang yang bisa mencapai daftar Sage sejati, bagaimana dia bisa menjadi bodoh? Ansem tidak menyangka bahwa Dominic memiliki kekuatan seorang ahli True Sage List. Fakta itu saja sudah cukup mengejutkan dan tidak bisa dibayangkan. Tapi kemudian, ada Dominic nomor kedua. Dia tidak hanya terlihat persis seperti Dominic, tetapi dia juga memiliki kekuatan daftar Sage sejati. Saat itu, Ansem memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya. Namun, bukan hanya dia. Semua anggota keluarga Strickland lainnya, termasuk para penonton di lapangan, merasa sangat penasaran. Mereka semua ingin tahu kebenarannya. Ansem berbalik, menatap Daniel, dan bertanya, Daniel, kamu paling sering berinteraksi dengan Dominic dan mengenalnya paling lama. Apakah kamu sama sekali tidak tahu bahwa dia memiliki saudara kembar identik? Great Strickland, aku belum pernah melihat saudara Tuan Louis atau mendengar dia menyebutkan dia punya satu. Namun, saat itu, Daniel berhenti. Dia tidak tahu apakah dia harus mengungkapkan pikirannya dengan lantang, karena dia terlalu peduli tentang Dominic. Akibatnya, dia tidak bisa menerima gagasan seseorang yang persis seperti dia dan memiliki kekuatan yang serupa. Karena itu, sejak Dominic nomor 2 muncul, dia telah mengamatinya dengan cermat. Pada akhirnya, Daniel benar-benar melihat sesuatu yang tidak biasa. Dominic nomor 2 persis sama dengan Dominic. Bahkan beberapa detail khusus di tubuh mereka benar-benar cocok satu sama lain. Itu sangat tidak normal. Bagaimanapun, seseorang harus memahami bahwa bahkan untuk saudara kembar, sejak mereka meninggalkan rahim ibu mereka adalah dua individu yang berbeda. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar perbedaan mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap sama setelah ratusan atau ribuan tahun. Jadi, Daniel tiba-tiba berpikir. Dia berpikir, mungkinkah Dominic nomor 2 Dominic dirinya sendiri? Namun, dia tidak tahu alasan bagaimana bisa ada dua Dominic. Tapi apa? Ansem bertanya. Aku punya perasaan. Perasaan apa? Strickland yang hebat. Aku merasa Dominic nomor 2 adalah orang yang sama dengan Tuan Louis. Jawab Daniel, mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ansem berpikir, orang yang sama? Kemudian, dia bertanya, kamu mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sama. Kamu punya bukti apa? Aku sudah lama bersama Tuan Louis. Selama periode waktu ini, aku menemukan beberapa tanda khusus di tubuhnya. Aku hanya mengamati Dominic nomor 2 dengan seksama dan menemukan bahwa ia juga memiliki tanda-tanda tersebut. Jadi, mereka berdua sama persis, sampai ke tanda di tubuh mereka. Ini seperti bayangan cermin. Daniel menjelaskan. Ansem kemudian berpikir. Mereka persis sama. Bahkan beberapa tanda khusus di tubuhnya persis sama. Selanjutnya, dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Ansem berpikir. Keduanya Dominic? Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di alam Stardom. Namun meski begitu, hanya karena belum muncul sebelumnya bukan berarti hal seperti itu tidak bisa terjadi. Ahli True Sage List muda seperti Dominic juga belum pernah muncul di Stardom Realm sebelumnya, tapi dia memang ada. Jadi jika dia bisa menciptakan keajaiban, mengapa dia tidak bisa menciptakan yang kedua atau bahkan yang ketiga? Ansem adalah ahli True Sage List. Jadi, dari segi pengalaman dan kemampuannya menerima sesuatu, dia jauh lebih baik dari rakyat biasa. Segera, dia menemukan titik kuncinya, dan juga untuk sementara setuju dengan apa yang dikatakan Daniel. Namun, untuk apa kebenarannya, dia hanya akan tahu setelah bertanya Dominic. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan masalah ini menyebar. Terlepas dari apa yang sebenarnya, karena Dominic melakukan ini sekarang, secara alami ada alasan baginya untuk melakukannya. Kita hanya perlu merahasiakan ini untuknya. Kata Ansem dengan sungguh-sungguh. Ya, Great Strickland. Kami mengerti. Daniel, Bas, dan Benson menjawab pada saat bersamaan. Saat itu, suara keras datang dari langit. Ansem dan yang lainnya mendongak ke langit. Segera setelah itu, terdengar beberapa suara dari sisi lain, disertai dengan guntur dan kilat. Itu pasti disebabkan oleh Dominic nomor 2 Rolling Thunder Hammer. Pertempuran di kedua belah pihak telah dimulai.
Karena Void terlalu jauh, tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi, selain Chu Sagelist Anson. Meski begitu, dengan bantuan vitalitasnya, dia hanya bisa mendapatkan pemahaman kasar tentang situasinya. Daniel tidak bisa tidak bertanya. Great Strickland, apakah Tuan Louis dalam bahaya? Jangan khawatir. Dominic sangat kuat. Dia tidak sedikit pun lebih lemah dari Tran. Dengan bantuan pedang panjang merah, dia masih bisa berada di atas angin. Benar-benar pahlawan muda. Anson berseru. Sebagian besar pujian atas serangan diam-diam Dominic di Tran barusan adalah karena pedang merah panjang. Tapi sekarang Dominic bisa berada di atas angin dalam pertempuran langsung, itu adalah cerminan dari kekuatannya sendiri. Mendengar itu, Daniel merasa lega sekaligus bangga. Lagi pula, Dominic adalah pria yang disukainya. Dia berkali-kali lebih kuat dari 6 pahlawan Stardom Realm. Sementara itu, semua penonton di lapangan sedang menunggu dengan penuh semangat. Meskipun mereka sangat ingin pergi ke Void dan menyaksikan pertempuran langka antara Chu Sagelist, mereka tidak berani pergi. Untuk menghindari menyakiti yang tidak bersalah, keempat daftar Sage sejati harus menahan diri. Namun, saat di Void, mereka pasti akan habis-habisan. Jadi, bagaimana jika orang-orang terlalu dekat dan terpengaruh oleh pertempuran? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Akibatnya, meskipun pertempuran antara Chu Sagelist spektakuler dan semua orang ingin menontonnya, secara komparatif, nyawa mereka sendiri masih lebih penting. Berpikir bahwa mereka mungkin kehilangan nyawa karena itu, semua orang melepaskan ide untuk menonton pertarungan di Void dan menunggu hasilnya dengan tenang. Di kejauhan, Croft juga mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke langit. Matanya dipenuhi kebingungan. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki kesombongan dan kebanggaan seseorang yang merupakan salah satu dari 6 pahlawan Stardom Realm dan pewaris keluarga Higgins. Di masa lalu, dia penuh percaya diri, memberi orang lain perasaan bahwa dia pamer dan telah memandang rendah dunia. Seolah-olah dia hanya kedua setelah surga. Namun, saat itu juga, Croft tampak sangat putus asa. Keyakinan dan kebanggaannya hancur begitu Dominic mengungkapkan Chu Sagelist combat effectiveness-nya. Di depan Dominic, semua yang dia banggakan tidak layak disebut. Pada kenyataannya, Croft juga ingin mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mengejar Dominic, berharap untuk melampaui dia suatu hari dan menginjak-injak Dominic di bawah kakinya. Namun, ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Itu juga tidak realistis. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Salah satunya adalah pra-Sage, sementara yang lain adalah prajurit Chu Sagelist di alam Sage. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Tidak peduli seberapa tinggi puncak gunung itu, tidak dapat menyentuh langit. Tran putus asa dan menyerah. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi selanjutnya. Mungkin dia akan hidup di bawah bayang-bayang Dominic selama sisa hidupnya dan tidak pernah membuat kemajuan lebih lanjut. Saat seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi sejak kecil kepercayaan dirinya benar-benar hancur, sebagian besar tidak akan dapat pulih dan tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Kecuali mereka dapat mengatasi iblis batin mereka, mereka tidak akan dapat memperoleh kembali kepercayaan diri mereka. Namun, iblis batin seseorang tidak begitu mudah diatasi. Sama seperti Croft pada saat itu. Hanya ada satu cara untuk mengatasi iblis batinnya, yaitu Dominic mati di depannya. Tapi bagaimana bisa begitu mudah bagi prajurit Chu Sage untuk mati di depan Croft, seorang pra-Sage belaka? Karenanya, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Artinya, prajurit Sage King keluarga Higgins mengambil tindakan, memukuli Dominic setengah mati, lalu membiarkan Croft menjadi orang yang memberikan pukulan terakhir. Dengan cara itu, setelah menyingkirkan iblis batinnya, Croft bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan prestasinya di masa depan mungkin lebih tinggi. Sementara itu, suara pertempuran terus terdengar di langit. Semua orang menunggu hasilnya, tidak ada satu orang pun yang pergi. Tidak lama kemudian, sebuah suara datang dari jauh. Keluarga Jefferson mundur. Dengan itu berarti bahwa pertempuran antara Dominic nomor 2 dan Caleb berakhir. Dan kemungkinan besar Caleb kalah. Segera, sambaran petir melintas, dan Dominic nomor 2 kembali dengan Thunder Hammer. Meskipun dia terlihat sedikit acak-acakan di luar, dia tidak terluka parah dan vitalitasnya sangat baik. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertempur lagi. Kedatangan doppelganger Dominic langsung menimbulkan kehebohan di penonton. Karenanya, suara diskusi kembali terdengar. Bahkan adik Lord Louis setangguh ini, memaksa kembali Chu Sage keluarga Jefferson. Bukankah Lord Louis lebih tangguh? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Lord Louis pasti akan menang. Itu mungkin tidak terjadi. Dia memang tangguh, tapi bagaimanapun juga, dia masih muda dan kurang pengalaman bertempur. Lord keluarga Higgins adalah seseorang yang sudah menjadi terkenal 100.000 tahun yang lalu. Ini adalah bentrokan antara muda dan tua. Kita baru bisa mengetahui siapa yang menang saat hasil akhirnya keluar. Munculnya Lord Louis mewakili kedatangan era baru di Stardom Realm. Sudah waktunya bagi generasi tua untuk pensiun.
Serahkan kesempatan ini kepada generasi muda. Aku mendukung Lord Louis. Gue juga dukung dia. Dia pasti akan menang. Aku mendukung Great Higgins. Bagaimana seorang pemuda bisa dibandingkan dengan seseorang yang telah hidup lebih dari 100.000 tahun? Jika itu masalahnya, bagaimana kalau kita berjudi? Ya sudah. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Aku bertaruh semua yang aku miliki 30 juta star coin. Apakah kamu berani melakukannya? Tentu saja. Aku tidak takut. Aku akan meningkatkannya 10 juta untuk bertaruh bahwa Lord Louis menang. Aku mengumpulkan itu sebesar 50 juta untuk bertaruh pada kemenangan Great Higgins. Semakin banyak orang berpartisipasi dalam taruhan. Beberapa mendukung generasi baru, Dominic, sementara yang lain mendukung generasi tua, Tran. Kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu. Selanjutnya, taruhannya juga semakin besar. Pada saat itu, mengambil keuntungan dari kekacauan, keluarga Jefferson pergi diam-diam. Great Jefferson melarikan diri dengan kekalahan. Dengan demikian, mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan jika tetap tinggal. Selain itu, jika Dominic nomor 2 yang konyol dan kuat tiba-tiba datang untuk membuat masalah bagi mereka, maka tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tidak ada yang bisa membantu mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Demikian pula, Dominic juga mengabaikan orang-orang yang tidak penting itu dan langsung pergi ke keluarga Strickland. Terima kasih atas bantuanmu, Nona dan Tuan Strickland. Dominic menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan. Ia sangat berterima kasih pada dua orang itu. Saat itu, jika Dominic tidak kebetulan bertemu Daniel dan mendapatkan dukungan penuh, dan pada saat yang genting, seandainya Benson tidak menghilangkan semua kesulitan dan menjual 300 cabang Treasure Commercial House kepadanya, bagaimana dia bisa menjadi True Sage dalam waktu sesingkat itu? Orang harus tahu bahwa ketika Dominic meninggalkan sekte Glasir 7 warna, dia hanyalah sosok kecil di alam abadi. Dalam menghadapi Richford, Pseudo Sage, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Jika bukan karena vitalitasnya yang kuat, Dominic pasti sudah dibunuh oleh Richford. Mendengar suara Dominic, Daniel tampak bersemangat. Dia memang benar. Keduanya Dominic. Tuan Louis, kamu tidak harus begitu sopan. Itu yang harus kulakukan. Ini kehormatan besar aku untuk dapat membantu kamu. Jawab Daniel, tampak bersemangat. Daniel benar. Bisa membantumu juga adalah restuku. Tuan Louis, tolong jangan menganggapku sebagai orang luar. Jika tidak, kamu membuatku menderita. Jawab Benson dengan ketakutan dan ketulusan. Lagi pula, bagaimana Benson bisa menyangka bahwa Dominic ternyata adalah prajurit True Sage List. Selain itu, ia memiliki sarana menantang surga untuk menciptakan ganda dirinya untuk melawan dua ahli True Sage. Benson berpikir bahwa di usia yang begitu muda, sudah cukup mengejutkan bahwa Dominic cukup berbakat untuk mencapai alam Sage. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkan Dominic. Hasil seperti itu benar-benar mencengangkan. Jika saja Benson tahu ini akan terjadi, dia seharusnya meningkatkan tekadnya untuk memberikan Dominic apapun yang dia inginkan. Selama keluarga Strickland memilikinya, mereka pasti rela memberikannya kepada Dominic. Untungnya, mereka berhubungan baik saat itu. Jadi, keluarga Strickland akhirnya punya harapan. Lord Louis! Bas memanggil dengan hormat. Di alam semesta di mana kekuatan adalah yang paling dihormati, sebagai Pseudo Sage, ketika Bas bertemu dengan True Sage seperti Dominic, dia hanya bisa dengan patuh memanggilnya. Lord Louis. Belum lama ini, dia menelpon Dominic temannya. Tapi saat itu, dia hanya bisa dengan hormat memanggilnya Lord Louis. Bas, jangan sebutkan. Sebaiknya panggil aku Dominic. Tidak, itu tidak akan berhasil. Yang berhasil adalah yang pertama. Ini adalah kebenaran abadi yang tidak bisa dilanggar. Sebagai tanggapan, Dominic tersenyum pahit. Menghadapi situasi seperti itu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dulu juga seperti itu di bumi. Setelah mengetahui kekuatan dan identitasnya, teman-teman yang memiliki hubungan baik dengannya mulai menjauhkan diri. Dominic tahu bahwa mereka tidak ingin dekat dengannya, tetapi mereka tidak berani. Tuan Louis! Tuan Strickland! Anson dan Dominic saling berpandangan sopan. Gemuruh! Saat itu, ledakan besar lainnya terdengar di langit. Dominic! Bahkan jika kamu seorang Sage sejati, jika kamu menyinggung keluarga Higgins, kamu tetap harus tunduk dengan patuh kepada mereka. Tunggu saja, Raja Sage keluargaku, Higgins Agung, akan segera datang mencarimu. Hah! Keluarga Higgins, salah satu dari 6 kekuatan utama di Stardom Realm, hanya biasa saja. Yang muda tidak bisa mengalahkanku, jadi dia memanggil yang lebih tua. Biarkan saja dia datang. Aku tidak takut padanya. Siapa yang tidak memiliki penatua dalam keluarga mereka? Bukannya aku lahir dari batu. Segera setelah itu, keretakan ruang muncul di hadapan Croft. Kemudian, sebuah tangan terulur untuk menariknya masuk ke dalam sebelum keretakan itu menghilang.
Tidak lama setelah Quaff dibawa pergi oleh Celatran, lampu merah melintas. Kemudian, tubuh asli Dominic muncul di depan mata semua orang. Lihat! Lihat! Semuanya, lihat! Lord Louis kembali dengan kemenangan. Lord Louis baik-baik saja. Dia beruntung. Dia sangat tampan. Seorang perempuan berkata dengan obsesif. Hah! Sudah kubilang dia akan menang. Kalian tidak percaya padaku, tapi lihatlah sekarang. Apa kamu menyesalinya? Cepat berikan uangku. Pria itu kemudian tertawa senang sebelum melanjutkan. Berkat Lord Louis, aku kaya sekarang. Di langit, dua Dominic identik berdiri bersama. Tuan Louis, ini adalah... Anson memandang kedua Dominic dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Daniel dan sisanya menusuk telinga mereka. Lagi pula, mereka juga ingin tahu bagaimana Dominic memiliki dua dari dirinya sendiri. Tuan Strickland, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara, dan aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditangani sekarang. Aku akan bicara padamu saat aku kembali. Jawab Dominic. Dia harus pergi ke benua Fort saat itu juga. Sebelum Rich bisa menyadari dan bereaksi tepat waktu, Dominic akan membalas dendam padanya. Kalau tidak, ketika berita itu menyebar dan Rich mengetahui hal itu dan menemukan tempat untuk bersembunyi, kemana dia akan pergi untuk mencari Rich? Ketika Dominic pertama kali datang ke Stardom Realm, dia hampir mati di tangan Rich di sekte Glasir 7 warna. Setelah itu, Dominic bersumpah pada dirinya sendiri bahwa selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti akan membalas semua yang telah dilakukan Rich padanya. Di depan tahap akhir True Sage, Dominic, Rich, yang hanya pada tahap awal Pseudo Sage, paling banyak adalah sosok tidak penting yang lebih kuat. Perbedaan antara kedua pihak lebih dari ranah besar. Bahkan jika keluarga Ford memiliki seorang penatua yang bersembunyi dalam kegelapan untuk memulihkan diri, Dominic tidak takut selama mereka bukan Raja Sage. Lagi pula, apa yang perlu ditakutkan bagi seorang True Sage yang belum pulih dari cedera seriusnya? Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, dia akan menggunakan setetes esensi darah lagi dan memanggil doppelgangernya. Dengan dua True Sage tahap akhir dan dua senjata ilahi, Dominic tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengalahkan keluarga Ford. Bagaimanapun, Dominic tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk membalas dendam. Ia harus melakukannya. Ya sudah, jika kamu memiliki hal-hal untuk menghadiri, kemudian pergi ke depan. Ayo kita cari tempat untuk mengobrol yang layak setelah kamu selesai. Meskipun Anson tidak tahu apa yang akan dilakukan Dominic, dia juga tidak bertanya. Lagi pula, jika Dominic ingin mengatakannya, dia akan mengambil inisiatif untuk melakukannya. Jika dia tidak mau mengatakannya, percuma saja bertanya. Pada titik waktu itu, identitas Dominic berbeda. Dia bukan hanya seorang True Sage, karena dia bahkan memiliki metode menantang surga untuk menghadapi dua lawan dan mengalahkan Caleb dan Tran pada saat yang sama. Dalam hal kekuatan, dia benar-benar melampaui Anson. Selamat tinggal, Tuan Strickland. Aku akan segera kembali. Saat itu, kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan keluarga Strickland dan keluarga Higgins. Semua orang di keluarga Strickland matanya berbinar ketika mendengarnya. Itulah alasan mengapa mereka mencoba yang terbaik untuk melindungi Dominic. Mereka awalnya mengira bahwa True Sage adalah mentor Dominic, dan bahwa tidak ada harapan sama sekali. Namun, mereka tidak menyangka bahwa itu Dominic dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, maka mentornya jelas lebih kuat daripada True Sage untuk dapat mengasuh murid seperti Dominic. Bahkan di antara para ahli Sage King, dia benar-benar akan menjadi salah satu tokoh teratas. Selama Dominic bersedia membantu keluarga Strickland, ada harapan bagi mereka untuk melepaskan diri dari keluarga Higgins. Ada harapan bagi keluarga Strickland untuk melepaskan diri dari keluarga Higgins. Terima kasih banyak, Tuan Louis. Jaga diri ya. Anson berkata dengan gembira. Terima kasih, Tuan Louis. Terima kasih banyak, Lord Louis. Daniel dan dua lainnya juga mengucapkan terima kasih. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Aku sudah berjanji Nona Strickland ini, jadi aku akan menepati janjiku. Nona Strickland, tolong tunggu beberapa saat. Aku akan segera kembali setelah selesai. Setelah itu, Dominic tidak banyak bicara lagi. Dia hanya merobek ruang dan tubuh aslinya dan doppelganger masuk pada saat yang sama. Ahli True Sage List mampu merobek ruang 6 dimensi dan memasuki ruang 7 dimensi. Itu bukan kecepatan biasa. Meskipun benua legendaris sangat jauh dari benua Fort, dengan kecepatan Dominic di ruang 7 dimensi, tidak butuh waktu lama untuk tiba. Dia saat ini bukanlah gorengan kecil yang sama yang hanya berada di daftar dominator alam abadi ketika dia pertama kali tiba di alam Stardom. Sebaliknya, dia adalah tokoh besar dalam daftar Sage sejati alam Sage. Setelah dua pertempuran, orang bisa membayangkan bahwa nama Dominic dan Dominic No More, kedua, akan segera menyapu seluruh Stardom Realm dan menjadi nama rumah tangga. Selain keluarga Strickland mengetahui bahwa Dominic dan Dominic No More, dua adalah orang yang sama, ada orang lain yang hadir yang mengetahuinya.
Orang itu Grady Campbell. Saat itu, dia dan Darla yang membawa Dominic dari peradaban inferior, Bima Sakti, ke alam bintang. Oleh karena itu, tidak termasuk Camille Henderson dan yang lainnya, mereka berdua tahu Dominic yang terbaik di alam bintang. Karena Darla dikurung di gua es pada saat itu, satu-satunya yang tahu apa yang terjadi dengan Dominic adalah Grady. Mungkin Gwen Johnson, Lord Seven Colored Glaze Sack, tahu satu atau dua hal tentang hal itu, tapi jelas tidak lebih dari dia. Grady tahu pasti bahwa Dominic tidak memiliki saudara kembar. Itu hanya satu orang. Jadi, yang disebut Dominic nomor 2 harus boneka yang diciptakan oleh Dominic sendiri. Namun, tidak ada yang tahu metode apa yang telah dia gunakan. Lebih jauh lagi tidak perlu berbicara tentang latar belakangnya. Lagi pula, latar belakang seperti apa yang bisa dimiliki seseorang dari peradaban inferior. Kata-kata terakhir Dominic hanyalah untuk membingungkan orang-orang dari keluarga Higgins dan membuat mereka berpikir bahwa Dominic memiliki latar belakang yang kuat sehingga mereka tidak akan berani mengambil tindakan dengan mudah. Adapun mengapa Dominic bisa mencapai levelnya saat ini dalam waktu sesingkat itu, Grady terkejut, bingung, dan penuh keraguan. Grady berpikir, mungkin anak ini adalah yang terpilih dari zaman keemasan ini di alam bintang. Jika tidak mungkin untuk dijelaskan. Bagaimana Dominic bisa menjadi True Sage dalam waktu sesingkat itu? Selain itu, dia telah mengalahkan dua True Sage seperti Tran dan Caleb yang telah hidup selama lebih dari 100.000 tahun sendirian. Grady kemudian ingat bahwa kembali ketika ia meninggalkan Bima Sakti, Dominic telah meminta untuk pergi ke galaksi binatang. Bahkan saat menghadapi lebih dari selusin ahli alam abadi dari galaksi binatang buas, mereka berdua telah bekerja sama dan bertarung bersama. Saat itu, Dominic hanyalah daftar dominator. Jadi, jika Bibi Darla tidak menyelamatkan mereka tepat waktu, mungkin tidak satu pun dari mereka akan mampu meninggalkan tempat itu. Grady berpikir. Sudah berapa lama sejak itu? Dominic telah melewatkan banyak alam, termasuk daftar Emerald, daftar tertinggi, Pra-Sage, dan daftar Sage Pseudo, untuk mencapai daftar Sage sejati. Itu tidak bisa dimengerti. Saat memikirkan hal itu, Grady tidak bisa tidak secara mental memukuli dirinya sendiri karena frustrasi. Jika dia tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti itu, ketika Dominic pertama kali tiba di alam bintang, dia seharusnya menarik Dominic ke rumah bintang surga dengan segala cara sehingga dia akan menjadi anggota mereka. Kemudian, sampai hari Dominic mencapai daftar Raja Sage, Mansion Bintang Surga akan segera menjadi kekuatan terkuat ketujuh di alam Stardom. Peningkatan kekuatan dan ketenaran Mansion Bintang Surga pasti akan menjadi lompatan kualitatif. Sayangnya, semua sudah terlambat. Dominic saat ini sudah berada di luar jangkauan Mansion Bintang Surga. Namun demikian, Grady tidak berkecil hati, karena hubungannya dengan Dominic jelas. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pemandu yang telah membawa Dominic ke Stardom Realm. Jika Dominic tidak datang ke alam bintang dan malah tinggal di peradaban yang lebih rendah seperti Bima Sakti, dia tidak akan memiliki prestasinya saat ini. Belum lama ini, Dominic bahkan melakukan perjalanan ke Sekte Glasir 7 Warna untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman wanitanya. Jadi, mengingat bahwa Dominic tahu untuk membalas kebaikan, ia pasti tidak akan melupakan Grady. Selama kedua belah pihak menjaga hubungan baik, ketika Dominic menjadi Raja Sage di masa depan, Harmstar Mansion juga akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Selanjutnya, dengan dukungan Dominic, siapa lagi yang berhak bersaing dengan Grady untuk posisi pemilik Harmstar Mansion? Grady berpikir. Terserah kamu untuk merencanakan melawan aku, tapi aku tetap tidak tergerak. Aku hanya perlu mengucapkan satu kalimat. Raja Sage adalah temanku. Saat dia melihat Dominic pergi, Ansem berkata, "Ayo pergi juga. Ya, Great Strickland." Daniel dan dua lainnya menjawab. Anggota keluarga Strickland kemudian mengikuti dan pergi. Setelah tokoh utama pergi, kerumunan di tanah mulai bubar perlahan. Beberapa orang senang, sementara yang lain sedih. Orang yang bertaruh pada Dominic menang tidak diragukan lagi menjadi pemenang terbesar di antara mereka. Sementara itu, setelah memasuki celah ruang, Dominic langsung merobek penghalang ruang dan akhirnya berhenti di ruang 7 dimensi. Hanya Raja Sage yang bisa merobek penghalang dan memasuki ruang 8 dimensi. Selanjutnya, Dominic segera menuju benua Ford. Dia juga telah mengambil doppelgangernya kembali. Meski 2 jam belum juga berlalu, percuma saja doppelganger itu tetap di sana. Mengingat jarak antara benua legendaris dan benua Ford, bahkan jika mereka bergegas di ruang 7 dimensi, mereka tidak akan bisa mencapainya dalam waktu 2 jam. Dengan demikian, doppelganger secara alami tidak bisa bertahan. Belum lagi, dia sudah membuang waktu dalam pertempuran. Sementara Dominic melanjutkan perjalanannya, apapun yang terjadi di West Zone, zona perdagangan nomor 47 benua legendaris, telah menyapu seluruh Stardom Realm seperti badai. Dan Dominic nomor 2 adalah pusat badai. 2 True Sage muda tiba-tiba muncul, dan mereka bahkan memaksa Tran dan Caleb, 2 True Sage veteran, untuk mundur.
Sulit untuk tidak menarik perhatian. Awalnya, banyak orang tidak mempercayainya. Namun, ada terlalu banyak orang di tempat kejadian yang telah melihat Dominic berkelahi. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Selain itu, sebagai dua protagonis dari insiden tersebut, keluarga Higgins dan keluarga Jefferson tidak keluar untuk membantah rumor tersebut. Ini berarti rumor itu kemungkinan besar benar. Pada saat itu, semua kekuatan membuat dugaan dalam pikiran mereka. Mereka berpikir, siapa Dominic dan Dominic nomor 2? Mereka adalah True Sages muda. Mereka belum pernah muncul di alam bintang sebelumnya. Tentu saja, ada juga orang yang menimbulkan keraguan. Mereka mengatakan bahwa Dominic dan Dominic nomor 2 telah mengkonsumsi semacam harta ilahi yang sangat langka untuk mendapatkan kembali masa muda mereka, itulah sebabnya mereka terlihat sangat muda. Kenyataannya, mereka adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Jika tidak, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu tangguh? Lagi pula, belum pernah ada hal seperti itu dalam catatan sejarah Stardom Realm, belum lagi dalam kenyataan. Begitu ucapan itu keluar, langsung menjadi objek kritik semua orang. Setelah mengalahkan Tran, True Sage Senior, Dominic menjadi terkenal dari satu pertempuran. Banyak orang menganggapnya sebagai idola mereka. Jadi, jika seseorang berani berbicara buruk tentang idola seseorang, mereka pasti akan melawan. Ini terutama untuk putri-putri prodigies yang muda dan cantik. Mereka biasa memuja tokoh seperti 6 pahlawan Stardom Realm. Namun, ketika mereka membandingkan 6 pahlawan dengan Dominic, mereka menyadari bahwa 6 pahlawan Stardom Realm bahkan tidak layak untuk membantu membawa sepatu Dominic. Dominic tidak hanya lebih tampan dari 6 pahlawan, tetapi dia juga memiliki temperamen yang lebih baik. Selain itu, kekuatannya setara dengan ke-6 jagoan tua itu. Segera, putri prodigies mengubah target mereka dan mengarahkan pandangan mereka pada Dominic muda, tampan, dan kuat. Namun, telah terkenal di Stardom Realm selama bertahun-tahun, ke-6 pahlawan itu masih memiliki cukup banyak pengagum setia. Orang-orang itu adalah orang-orang yang diam-diam memfitnah Dominic. Alhasil kedua tipe orang yang berbeda pendapat itu mulai saling tidak suka dan saling menyumpahi secara terang-terangan. Saat komentar semakin intens, bahkan ada tanda-tanda memulai perkelahian. Sementara itu, di benua 7 warna, di sekte Glasir 7 warna, ketika Lord Gwen menerima berita itu, dia benar-benar tercengang dan pikirannya menjadi kosong. Karena Dominic dibawa ke sana oleh Darla dan merupakan teman lama Camille dan murid-murid lainnya, dia terus-menerus memperhatikan situasinya. Dia berharap Dominic bisa lolos dari bencana saat itu. Meskipun Gwen membayangkan semua jenis akhir yang akan Dominic hadapi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyelesaikan krisisnya sedemikian rupa. Bahkan, dia mendapat beberapa informasi tentang Dominic dari murid-muridnya. Namun, justru karena itu yang menyebabkan Gwen begitu terkejut. Gwen berpikir, seorang pria dari peradaban inferior. Belum lama ini, dia hampir terbunuh oleh Richford. Sudah berapa lama? Dan Dominic sudah memiliki kekuatan untuk melawan dan membunuh Rit, alam Sage. Sebuah Sage benar. Konsep macam apa itu? Keempat tetua tertinggi sekte Glasir 7 warna hanyalah True Sage. Tapi Dominic telah tumbuh ke tingkat mereka. Kecepatan pertumbuhan ini tidak pernah terdengar. Gwen kemudian menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak percaya dan merasa itu tidak mungkin. Dia juga merasa itu terlalu berlebihan. Lagi pula, dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Melihat adalah percaya. Yang lain percaya karena mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi Dominic yang sebenarnya. Mereka berpikir bahwa Dominic memiliki dukungan kekuatan yang kuat dan sumber daya yang tak ada habisnya untuk digunakan. Bagaimanapun, kemisteriusan mewakili kemungkinan yang tak terbatas. Namun, Gwen tahu, Dominic adalah seorang pria dari peradaban inferior. Ketika dia telah tiba di alam Stardom, dia hanyalah seorang ahli daftar dominator. Jika berita itu menyebar, mungkin semua orang harus berubah pikiran. Saat itu, Gwen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berpikir, mungkinkah Dominic sudah terbunuh? Apakah seseorang menyamar sebagai dirinya? Tapi apa tujuannya melakukan ini? Dia tidak bisa menemukan titik kuncinya. Awalnya, Gwen ingin menelpon Camille dan menghubungi Dominic untuk mengonfirmasinya. Tapi setelah berpikir 2 kali, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Gwen berpikir, situasinya tidak jelas sekarang. Lebih baik jangan sampai mereka tahu. Jangan sampai semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Dia takut jika Dominic benar-benar dibunuh, Camille dan yang lainnya tidak akan bisa menerima berita itu. Lagi pula, gadis-gadis itu lebih mementingkan Dominic daripada kehidupan mereka sendiri. Karena itu, dia hanya menghubungi Grady. Grady selalu menjaga hubungan baik dengan Dominic, jadi mungkin dia juga tahu tentang hal itu. Jawaban yang Gwen dapatkan adalah bahwa hal-hal itu ternyata benar. Dominic benar-benar menjadi True Sage dan mengalahkan Tran. Namun,
Hanya saja Grady tidak sempat berkomunikasi dengan Dominic. Tanggapan itu membuat Gwen curiga. Meskipun Grady telah mengkonfirmasi bahwa itu Dominic, Gwen masih percaya dalam pikirannya bahwa Dominic mungkin telah dibunuh dan orang lain menyamar sebagai dirinya. Untuk memastikan apakah itu Dominic atau tidak, cara paling sederhana adalah bagi Camille dan yang lainnya untuk menghubunginya. Atau, metode lain adalah menunggu. Jika Dominic benar-benar memiliki kekuatan seorang True Sage, maka langkah selanjutnya adalah membalas dendam pada Rich. Ketika Dominic meninggalkan sekte Glasir 7 warna saat itu, Gwen dengan jelas melihat kebencian di matanya. Karena itu, begitu dia memiliki kekuatan, Dominic pasti akan membalas dendam pada Rich tanpa penundaan. Selama dia menunggu dan hanya melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dia akan tahu. Akibatnya, Gwen memutuskan untuk merahasiakannya dari gadis-gadis untuk saat ini. Dia juga menetapkan tugas bagi mereka untuk berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang singkat dan tidak berlarian. Jika tidak, akan merepotkan jika mereka mempelajarinya dari yang lain di sekte Glasir 7 warna. Segera setelah itu, Gwen berdiri dan segera bergegas menuju kediaman Wenar dan yang lainnya. Dalam perjalanan, dia tidak bisa tidak berpikir. Jika semua ini benar, lalu Dominic akan menentang tatanan alam. Ini tidak lagi menjadi harapan yang berlebihan bagi Nona Boyle untuk meninggalkan Gua Es lebih awal. Benua Ford adalah tempat yang relatif terpencil di alam bintang. Keluarga Ford bukanlah kekuatan teratas di Stardom Realm. Tapi itu memiliki 2 prajurit di alam Sage. Dengan demikian, kekuatan keluarga ini tidak bisa diremehkan. Secara khusus, penatua keluarga Ford, Hubert Ford, adalah pejuang True Sage List yang berpengalaman. Hubert telah hidup selama ratusan ribu tahun. Dia bahkan hidup lebih lama dari Trent Higgins dan Caleb Jefferson. Meskipun Hubert terluka dan belum pulih sepenuhnya, dengan dia di sana, tidak akan ada yang berani memprovokasi keluarga Ford. Bagaimanapun, Hubert adalah pejuang True Sage List yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Tidak ada yang tahu berapa banyak kartu yang dia miliki. Tidak ada yang mau mengujinya sendiri juga. Hubert selama ini memulihkan diri dalam pengasingan dan jarang keluar untuk bertemu orang lain. Oleh karena itu, urusan keluarga Ford telah jatuh ke tangan Rick Ford, pejuang terkuat kedua dalam keluarga. Sebagai salah satu dari 2 prajurit di alam Sage di keluarga Ford, Rich memiliki otoritas mutlak dalam keluarga. Bisa dikatakan perkataan Rick diambil sebagai hukum dalam keluarga. Tak ada lagi yang berani membantah pendapatnya. Rick berbeda dengan prajurit lain di alam Sage. Sebelum Rich mencapai alam Sage, dia menghabiskan sebagian besar waktunya melakukan kultivasi tertutup dan tidak menonjolkan diri. Dia jarang berhubungan dengan dunia luar, karena dia dengan sepenuh hati fokus pada kultivasi. Di era itu, Rich bukanlah seorang jenius yang luar biasa. Paling-paling, Rich hanya bisa berada di peringkat 10 besar di Stardom Realm. Namun, Rich kemudian menjadi orang pertama yang memasuki alam Sage di antara para prodigi di generasinya. Ini mempesona banyak orang. Seorang rekan yang berada di peringkat bawah menyusul yang lain dan menjadi yang pertama berhasil mencapai alam Sage. Banyak prodigies top tidak bisa menerima ini. Ada banyak prodigies yang peringkatnya lebih tinggi dari Rich. Secara logika, Rich sama sekali tidak mungkin menjadi orang pertama yang melakukan terobosan seperti itu. Namun, kenyataan itu tidak bisa dibantah. Yang lain hanya harus menerimanya. Setelah Rich maju ke alam Sage, keinginan pribadinya benar-benar meletus. Rich mulai menikmati hidup yang berfoya-foya. Uang, wanita cantik, harta, tatapan kagum dari orang lain adalah favoritnya. Seolah-olah Rick berniat menebus semua pengalaman menyenangkan yang dia lewatkan sebelum dia mencapai alam Sage. Hari-hari ini, Rich memanjakan dirinya dalam kehidupan mewah dan disipasi. Saat ini, Rich sedang duduk di sebuah aula, dikelilingi oleh beberapa wanita cantik papan atas. Ada lebih dari selusin penari-menari di bawah. Semua wanita memiliki satu kesamaan, mereka semua telanjang bulat. Rich adalah satu-satunya pria di aula. Rich menjalani kehidupan pesta pora yang ekstrim. Jika Rick tinggal di Cinat kuno di bumi, dia pasti akan menjadi penguasa bodoh yang tercatat dalam sejarah sebagai buah bibir untuk penghujatan. Rich melihat wanita-wanita cantik di sekelilingnya tapi merasa sedikit bosan. Semua wanita ini cukup menarik. Mereka adalah yang terbaik-baik dalam penampilan dan sosok. Tapi mereka jauh dari 7 peri dan 7 orang suci dari sekte Glasir 7 warna. Namun, ini sudah menjadi wanita paling luar biasa yang dapat ditemukan di benua Ford. Namun, sekte Glasir 7 warna telah merekrut wanita tercantik di seluruh alam bintang. Kelompok wanita yang dipilih Rick adalah yang terbaik di benua Ford, sedangkan sisi lainnya memiliki wanita terbaik di seluruh Stardom Realm. Sebagai perbandingan, wanita-wanita yang ditemukan Rick dikalahkan oleh mereka. Rich menghela nafas tanpa suara dalam pikirannya. Dia disiksa penyesalan ketika mengingat perjalanannya ke sekte Glasir 7 warna belum lama ini. Rich gagal mendapatkan Darla Boyle, mantan kepala Seven Saints. Terlebih lagi, dia bahkan tidak membawa kembali satu pun dari 7 peri. Selain itu, Rich bahkan telah diberi pelajaran oleh 4 tetua True Sage List di sekte Glasir 7 warna.
perjalanan ini gagal total bagi Rich. Rich merasa panas dan kering ketika dia memikirkan aura mempesona yang dipancarkan Darla dan tubuhnya yang melengkung. Sayang sekali wanita seksi seperti itu telah dikurung di gua es. Ketika Darla keluar dalam 100 tahun, dia akan berubah menjadi robot dingin tanpa emosi. Gua es dari sekte Glasir 7 Warna memiliki reputasi yang menyingsing di seluruh Stardom Realm. Itu adalah tempat sekte Glasir 7 Warna melatih regu kematian. Udara dingin di dalam sedikit demi sedikit bisa menghilangkan perasaan seseorang. Setelah peserta pelatihan keluar, keinginan dan emosi mereka semua akan hilang. Lalu apakah mereka masih manusia? Seharusnya dari awal tempat seperti itu tidak ada. Pikir Rick dalam hati. Kemudian, Rich memikirkan orang lain, sebuah non-entitas yang bisa dengan mudah dia gencet. Namun, Rich gagal menggencet orang itu. Sebaliknya, orang itu berhasil melarikan diri dengan bantuan sekte Glasir 7 Warna. Tapi Rick tidak menganggap Dominic sebagai ancaman, walaupun Dominic adalah pemuda yang berani menantang gengsi Rich. Bagi Rick, Dominic bukan siapa-siapa dalam daftar dominator alam abadi. Rick percaya bahwa dia bisa membunuh Dominic tanpa mengerahkan upaya apapun ketika dia punya waktu. Sekarang, lebih penting menikmati hidup dulu. Semua wanita ini baru direkrut. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di sekte Glasir 7 Warna, mereka masih luar biasa menarik dan bisa dianggap sebagai yang terbaik. Keluarga Ford adalah salah satu kekuatan utama di Stardom Realm. Ia juga memiliki departemen intelijennya sendiri, yang membuatnya tetap mengikuti semua peristiwa besar yang terjadi di alam bintang. Namun, Rich sendiri tidak terlalu memperhatikan berita itu. Fokusnya adalah pada hidupnya yang bejat. Jika Rich menaruh sedikit perhatian pada dunia luar, dia akan menemukan bahwa orang dalam daftar buronan keluarga Jefferson memiliki kemiripan yang besar dengan anak laki-laki yang hampir dia bunuh di sekte Glasir 7 Warna. Kemudian, dia pasti akan mencari tahu apa yang telah terjadi di West Zone benua legendaris. Bahkan jika Rick tidak percaya, dia setidaknya akan membuat beberapa persiapan untuk bahaya yang akan segera terjadi. Tapi sekarang, Rick sama sekali tidak sadar dan hanya benar-benar tenggelam dalam dunia nafsu. Karena Rick gagal mendapatkan wanita cantik yang tiada tara seperti Darla dan Seven Faris, dia hanya bisa menghilangkan keinginannya dengan berhubungan dengan wanita lain. Semua anggota keluarga Ford waspada dengan temperamen Rick, jadi mereka tidak berani mengganggunya. Keretakan ruang tiba-tiba muncul di kehampaan luar benua Ford. Dominic melangkah keluar dari celah dan melirik benua yang jauh diselimuti lingkaran cahaya. Ada kilau dingin di mata Dominic. Bahkan sekarang, Dominic masih ingat dengan jelas tatapan yang diberikan Rich kepadanya di sekte Glasir 7 Warna. Seolah-olah Rick sedang melihat semut yang bisa dia hancurkan kapan saja. Rick telah benar-benar menampilkan kesombongan alam Sage dengan tatapan itu. Saat itu, Dominic baru saja tiba di Stardom Realm. Dia hanya memiliki kekuatan daftar dominator alam abadi. Di hadapan prajurit alam Sage, Dominic tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Jika bukan karena vitalitas Dominic yang kuat, dia pasti sudah lama terbunuh. Namun, Rick tidak akan pernah membayangkan bahwa adegan dari hari itu akan segera diperagakan kembali. Hanya perannya yang dibalik kali ini. Dominic mendarat di benua Ford dengan kekuatannya pada tahap akhir dari True Sage List. Rich hanya berada pada tahap awal daftar Sage Semu. Jadi, di depan Dominic, seorang pejuang pada tahap akhir dari daftar Sage sejati, Rich adalah semut sebagai gantinya. Mungkin Rich lebih kuat dari semut biasa, tapi dia hanya lebih kuat sedikit. Itu saja tadi. Rich Ford, aku, Dominic Lewis, telah datang. Kamu ingin membunuhku, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam padamu. Aku harap kamu siap untuk menghadapi kematian. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Dominic berkomentar sambil mencibir. Lalu, Dominic menghilang lagi. Dia memasuki ruang angkasa dan terus menuju ke benua Ford. Rick yang sedang menikmati pelayanan para wanita cantik tiba-tiba merasakan hawa dingin menggelora di kepalanya, yang membuatnya menggigil di sekujur tubuh. Apa yang sedang terjadi? Rich bertanya-tanya. Rich langsung berdiri dan alisnya bertaut cemberut. Sejak Rich mencapai alam Sage dan tubuhnya telah berubah menjadi tubuh Sage, setiap reaksi yang dibuat tubuhnya bukan sekadar pertanda tidak berdasar. Rasa dingin yang baru saja dirasakan Rich pasti meramalkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tindakan Richford mengejutkan para wanita di sampingnya. Mereka semua berlutut dan gemetar ketakutan. Sebuah manor besar terletak di pusat benua Ford. Ada puluhan ribu bangunan di dalamnya. Sangat jelas bahwa manor itu sangat besar. Rumah bangsawan ini memiliki ratusan pintu keluar. Sebuah gerbang megah didirikan di setiap pintu keluar, di mana kata Ford ditulis dalam kaligrafi yang kuat. Ini adalah rumah utama keluarga Ford, yang merupakan pengendali benua Ford yang sebenarnya. Itu juga tempat yang didambakan oleh semua orang di benua Ford. Saat ini, keretakan ruang muncul di atas manor keluarga Ford. Kemudian, sesosok tubuh berbaris keluar dari celah ruang. Tentu saja, sosok ini Dominic, yang datang untuk membalas dendam pada Rich.
Dominic melihat bangunan di bawah dan berteriak. Richford, keluar dan hadapi malapetaka Anda. Suaranya menyapu ke bawah seperti guntur. Kata-kata itu bergema di seluruh manor keluarga Ford dan bahkan menyebar ke area luas di sekitarnya. Keluarga Ford dengan cepat menanggapi. Aku tidak akan menerima omong kosong ini. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu membuat keributan di keluarga Ford dan bahkan memanggil Great Ford dengan namanya? Apakah kamu ingin mati? Kamu meminta Great Ford untuk keluar dan menghadapi malapetaka? Aku pikir kamu harus menjadi orang pertama yang mati. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari setiap sudut manor, bertekad untuk menangkap pelaku ini. Dia benar-benar berani memerintahkan Great Ford untuk keluar dan menghadapi kematian. Betapa beraninya dia! Batin mereka marah. Namun, begitu para prajurit naik ke udara, yang menyambut mereka adalah geraman marah. Aku mencari Richford, bukan kalian, bukan siapa-siapa. Scram! Kata terakhir sepertinya membawa kekuatan surga. Itu mendera semua orang yang baru saja lepas landas kembali ke tanah seperti tangan raksasa. Bang, bang, bang. Semua prajurit terpukul mundur dan menabrak bangunan di tanah. Ah, tolong! Great Ford, tolong aku! Penyusup itu berbahaya. Semuanya, mundur! Lolongan kesakitan berkumandang di udara. Seluruh keluarga Ford berada dalam kekacauan. Bahkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan hancur ketika kata Scram diikatkan. Dominic hanya mengerahkan kekuatan tahap awal Pseudo Sage List. Namun, keluarga Ford sudah tidak bisa melawan sama sekali. Itulah kekuatan alam Sage. Tapi Dominic tidak habis-habisan karena dia takut kekuatannya akan menakuti Rich. Ketika Dominic menuntut agar Rick keluar dan menghadapi malapetaka, Rick sudah mendengarnya dari tempatnya. Sebagai seorang pejuang di alam Sage, kapan Rick pernah mengalami penghinaan seperti itu? Seseorang tidak hanya menghina Rick tepat di depan rumahnya, tapi juga menyuruh Rick muncul dan menghadapi kematian. Rick ingin segera bergegas keluar. Namun tiba-tiba, ia menghentikan langkahnya. Rick memikirkan hawa dingin yang baru saja entah kenapa menyelimuti tubuhnya. Reaksi tubuh Sage ini benar-benar pertanda tidak bisa dianggap enteng. Itu jelas pertanda ada masalah yang dihadapi. Akhirnya, untuk bermain aman, Rich memutuskan untuk menunggu dan mengamati situasi terlebih dahulu. Ternyata, Rich melihat anggota keluarga Ford yang tak terhitung jumlahnya terluka dan banyak bangunan yang diratakan ke tanah. Dalam menghadapi provokasi yang tidak terselubung seperti itu, sebagai penatua keluarga Ford, Rich harus melangkah maju. Terlebih lagi, jika Rick tidak keluar sekarang, keluarga Ford akan segera dimusnahkan. Selain itu, Rich mengira pelaku hanya berada pada tahap awal daftar Sage Semu. Karena dia adalah pejuang di level yang sama, Rick tidak memiliki ketakutan. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Bajingan! Keluarga Ford bukanlah tempat di mana kalian bajingan bisa membuat masalah. Pergi ke neraka! Rich berteriak. Boom! Rich berlari ke langit untuk menyerang Dominic. Kekuatannya dari alam Sage ditampilkan tanpa syarat. Menghadapi serangan diam-diam Rick, Dominic menunjukkan senyum tipis. Pria yang Dominic cari akhirnya muncul. Dominic tidak lagi menjadi non-entitas ketika dia berurusan dengan kaya di sekta Glasir 7 warna. Rich hanya ada di Pseudo Sage List. Bagaimana Rich bisa memamerkan kekuatannya di depan Dominic? Anggota keluarga Ford dan penonton yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Rich dan Dominic dengan heran. Rich muncul di depan Dominic dalam sekejap. Dengan kilatan dingin, belati tajam muncul di tangannya dan disodorkan ke tenggorokan Dominic. Ini bukan belati biasa, tapi senjata ilahi ilusi tingkat menengah. Pedangnya juga membawa semacam racun mematikan yang bahkan bisa melukai tubuh seorang Sage. Begitu belati menembus daging, bahkan mereka yang berada di alam Sage akan terluka parah dan kehilangan setidaknya 50% dari efektivitas tempur mereka. Dominic tampaknya sangat ketakutan. Dia hanya berdiri di sana, melihat Rick datang padanya. Belati itu hendak menggorok tenggorokan Dominic. Rich pun menampakkan senyumnya. Dia merenung. Selama aku melukai lawan aku, meskipun itu hanya cedera ringan, tidak akan ada keraguan bahwa aku akan memenangkan pertempuran hari ini. Aku akan mencapai hasil yang membanggakan pada pertempuran pertamaku dengan prajurit alam Sage. Sepertinya aku akan segera menjadi terkenal. Saat itu, Rich akhirnya melihat wajah Dominic dengan jelas. Rich berpikir dalam hati. Dia masih sangat muda? Kenapa dia terlihat begitu akrab? Apa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Sementara Rich hilang dalam ingatan, tangan kirinya yang memegang belati yang jaraknya hanya beberapa senti dari tenggorokan lawannya, tiba-tiba tersangkut cengkraman seperti catok di pergelangan tangan oleh lawan Rich. Kemudian, sebelum Rick sempat bereaksi, lehernya tiba-tiba dirampas oleh kekuatan besar, yang mencegahnya bernapas atau berbicara. Hah? Rich menatap Dominic dengan ngeri. Saat itu,
aura Dominic dari True Sage List tiba-tiba meletus. Aura itu langsung menyerbu tubuh Rick dan mengalahkan energi Sage yang ada di dalam diri Rick. Pada saat yang sama, aura Dominic dengan cepat menghancurkan tubuh Rick. Meskipun tubuh Rick adalah tubuh Sage, itu hanya ada dalam daftar Sage semu. Dengan kekuatan murni Dominic di True Sage List, tubuh Rick hancur dalam beberapa menit. Meskipun kemampuan penyembuhan diri dari tubuh Sage kuat, cedera seperti itu masih membutuhkan waktu lama untuk pulih. Rick menjadi lemas. Dia tidak punya kekuatan sama sekali. Itulah hasil pertarungan antara yang satu di daftar Sage semu tahap awal dan yang lainnya di daftar Sage sejati tahap akhir. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa Rick hanyalah semut yang sedikit kuat. Jika Dominic telah menunjukkan kekuatannya dari daftar Sage sejati segera setelah dia muncul, bahkan jika keluarga Ford dimusnahkan, Rick pasti tidak akan berani muncul. Dia akan berusaha untuk melarikan diri sebagai gantinya. Ini karena perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Rick tidak punya kesempatan menang sama sekali. Di langit, Rick telah lumpuh dalam sekejap. Semua orang yang memperhatikan mereka tercengang. Bagaimana ini? Mungkin? Bagus, Great Ford telah dikalahkan. Anggota keluarga Ford sangat takut sehingga mereka tidak dapat berbicara dengan jelas. Mereka mengira itu akan menjadi pertempuran sengit dan berkepanjangan. Namun, berakhir tenang begitu saja. Tubuh Sage Rich telah dihancurkan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Dominic mengendurkan cengkeramannya. Kemudian, Rich akhirnya bisa bernafas dan berbicara. Siapa sih kamu? Kenapa kamu, prajurit True Sage List, ingin menyerang keluarga Fordku? Tepatnya bagaimana keluargaku menyinggungmu? Rich bertanya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Rich telah ditangkap oleh prajurit True Sage List yang sangat memusuhinya. Pada saat ini, Rick sudah lama kehilangan kesombongan dan sikap alam Sage. Pada saat itu, Rick hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Itu untuk bertahan hidup. Selama Rick tidak terbunuh, luka-lukanya perlahan bisa sembuh. Tapi jika lawan membunuh Rick karena marah, maka Rick akan kehilangan segalanya. Semua orang akan ketakutan saat dihadapkan pada ancaman kematian. Tidak terkecuali mereka yang berada di alam Sage. Kata-kata Rick tiba-tiba mencerahkan orang-orang di lapangan. Pantas saja pria ini bisa melumpuhkan Rick dengan mudah. Ternyata pemuda yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya masuk dalam daftar Sage sejati. Batin semua orang takjub. Aku tidak pernah mengatakan bahwa keluarga Ford telah menyinggung perasaan aku. Kata Dominic dengan senyum menyeramkan. Bagi Rick, senyuman ini sangatlah menyeramkan. Karena keluarga kami tidak menyinggungmu. Mengapa kamu menyerang kami? Kamu adalah tokoh perkasa dalam True Sage List. Tapi bagaimana kamu bisa menindas orang seperti ini? Rich mempertanyakan. Dia masih belum mengenali Dominic. Alasan utamanya adalah Rich bahkan belum mempertimbangkan kemungkinan itu. Salah satunya adalah seseorang yang dia pandang sebagai nonentitas. Yang lainnya adalah seseorang yang memandangnya sebagai nonentitas. Perbedaan keduanya terlalu mencolok. Rich bahkan tidak bisa membentuk pergaulan di antara keduanya. Rick tidak akan curiga bahwa bocah yang dia temui di sekte Glasir 7 warna ada hubungannya dengan tuan daftar Sage sejati di hadapannya. Keluarga Ford tidak menyinggung aku, tapi kamu, Rick Ford, telah. Aku sudah membuat diriku sangat jelas. Aku menyuruhmu keluar dan menghadapi malapetaka begitu aku tiba. Jelas, aku di sini untuk membalas dendam padamu. Mengenai bullying, mungkin aku sedang menjadi pengganggu seperti yang kamu katakan. Tapi kamu juga sering melakukan ini pada orang lain. Aku sudah menyinggungmu? Kamu ingin membalasku? Tapi aku hanya bertemu dengan beberapa penguasa True Sage List. Kurasa aku belum pernah bertemu denganmu. Bagaimana mungkin aku menyinggungmu? Selain itu, aku tidak bodoh. Kenapa aku pernah menyinggung penguasa True Sage List sepertimu? Aku masih ingin hidup. Jika kamu ingin membuat masalah, akui saja. Kamu tidak perlu mencari alasan seperti itu. Kata Rick dengan marah. Seolah-olah Rich merasa dia telah dirugikan secara serius. Pikirannya masih kacau. Rich mengira lawannya juga masuk dalam daftar Sage semu, jadi dia bisa melakukan perlawanan. Namun, begitu Rich menyerang, lawannya segera melumpuhkannya. Rich juga merasa sedikit tidak berdaya menghadapi prajurit True Sage List yang tidak masuk akal seperti itu. Sekarang tubuh Sage Rich telah hancur total, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Rich Ford, lihat aku baik-baik. Kamu tidak bisa mengenaliku? Sudah berapa lama? Bisakah ingatan seorang bijak begitu buruk? Dominic bertanya lagi. Tidak, aku tidak mengenalmu. Untuk apa aku berbohong di saat seperti ini? Rich bertentangan. Untuk bertahan hidup, Rich telah mengamati Dominic, mencoba mencari tahu kesalahpahaman di antara mereka. Dominic adalah prajurit True Sage List yang masih muda. Rich yakin dia tidak pernah menyinggung Dominic. Sebenarnya,
Rich mengira dia belum pernah bertemu Dominic sebelumnya. Seperti yang dikatakan Rick sendiri, dia tidak bodoh. Mengapa dia main-main dengan prajurit Chu Sagelist? Bukankah itu bunuh diri? Rich akan menjauhi prajurit Chu Sagelist ketika dia bertemu dengan mereka. Jadi, Rick tidak mungkin menyinggung salah satu dari mereka. Setelah Dominic mendengar jawaban Rick, senyum di wajah Dominic perlahan-lahan memudar. Karena Rick tidak ingat, Dominic memutuskan untuk berhenti berdebat dengannya. Bagaimanapun, Dominic telah merasakan bahwa prajurit Chu Sagelist yang terluka di keluarga Ford sedang bangun dan dia mungkin akan segera menunjukkan dirinya. Jadi, Dominic berkata dengan sedikit dingin. Ford, tampaknya kamu benar-benar pelupa. Kamu melupakanku begitu cepat, jadi aku harus memberimu petunjuk. Ketika kamu berada di sekte Glasir 7 Warna, bukankah kamu sangat sombong dan kerasukan diri? Bukankah kamu bilang orang bijak tidak bisa dipermalukan? Kamu tidak kuat, tapi kamu cukup marah. Kamu hanya masuk dalam daftar Sage Semu, tapi kamu berpura-pura masuk dalam daftar Raja Sage. Karena kamu, Darla dikirim ke Gua Es. Kamu mencoba memaksa Darla dengan mengancamnya dengan nyawaku. Bagaimana mungkin kamu melupakannya secepat ini? Saat Dominic menjelaskan lebih detail, pupil mata Rich perlahan mulai membesar. Sekte Glasir 7 Warna? Rich akhirnya memikirkan anak laki-laki yang memiliki hubungan dekat dengan Darla. Saat itu, Rich akan membunuh bocah itu, tapi dia sepertinya dihentikan oleh suatu kekuatan. Rich kemudian mencoba beberapa kali tapi hasilnya nihil. Kemudian, keempat tetua yang terhormat dari sekte Glasir 7 Warna muncul dan menghentikannya. Saat Rich menelisik ingatannya dengan seksama, dia membandingkan pemuda di depannya dengan sosok yang ada di benaknya. Kemudian, Rich mengingat bahwa kedua gambar itu hampir sama. Bagaimana ini mungkin terjadi? Rich kagum dalam hati. Hati Rich tersentak kaget. Rasa tidak percaya tertoreh di seluruh wajahnya. Bocah yang ditemui Rick di sekte Glasir 7 Warna hanya ada di daftar dominator, bukan siapa-siapa. Namun, pria di hadapan Rick saat ini adalah Tuan Chu Sagelist. Perbedaan di antara keduanya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata. Hebat. Rick tidak bisa mengasosiasikan satu dengan yang lain. Kamu ini. Rick tergagap, suaranya gemetar. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti dirinya. Sekarang, Rich akhirnya mengerti mengapa bocah ini menyuruhnya keluar dan menghadapi malapetaka saat orang ini tiba. Jika keduanya benar-benar orang yang sama, aku hampir membunuh anak ini waktu yang lain. Apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika bocah ini ada di sini untuk membalas dendam? Pikir Rick dalam hati. Pada saat itu, Rich mulai panik. Dia takut mati. Ia sama sekali tidak ingin mati. Ia belum cukup menikmati kehidupan indah di dunia ini. Sebagai prajurit alam Sage, Rich memiliki umur yang tidak terbatas. Hari-hari ke depannya masih sangat banyak. Ia tidak ingin mati sepagi ini. Apakah kamu akhirnya ingat siapa aku? Ford, kamu dulu melihatku sebagai semut yang bisa kamu hancurkan saat itu. Sekarang di mata aku, tidak kamu juga yang mudah untuk membunuh? Apakah kamu puas dengan pembalikan peran yang begitu drastis? Dominic diejek. Mustahil! Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menjadi dia? Aku tidak percaya itu. Tidak. Ini tidak benar. Rich berteriak histeris. Ia tidak bisa menerima hal ini. Dia juga tidak bisa mengetahuinya. Rich merenung. Bocah itu jelas bukan entitas daftar dominator. Bagaimana dia bisa mencapai daftar Sage sejati dalam waktu sesingkat itu? Ini benar-benar tidak logis. Tidak ada yang tidak mungkin. Alam semesta ini begitu luas. Ini di luar imajinasi dari nanantiri di pseudo Sagelist sepertimu. Apa yang telah kamu pelajari hanyalah puncak gunung, es. Dominic mencibir. Kamu berbohong padaku. Kamu bukan dia. Benar, kamu hanya menyamar sebagai dia. Kalian berdua tidak mungkin orang yang sama. Teriak Rich sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Di bawah tekanan dan ketakutan yang besar, Rich hampir kehilangan akal sehatnya. Dalam menghadapi kematian, mereka yang berada di alam Sage tidak jauh lebih baik dari orang biasa. Melihat reaksi Rick, Dominic tidak bisa menahan desahan di kepalanya. Orang bijak biasa saja. Selain bisa hidup lebih lama, tidak ada yang istimewa dari mereka, bukan? Ini benar-benar menyedihkan dan menyedihkan. Dominic masih ingat dengan jelas sikap Rich yang sok dan bersemangat tinggi di sekte Glasir 7 Warna. Sekarang, Dominic merasa sulit untuk mengasosiasikan bahwa Rick dengan pria yang dilanda kepanikan di depannya. Dominic menatap Rich dan dengan tenang berkata, Ford, tidak ada kebencian di antara kami. Kami juga tidak mengenal satu sama lain. Namun, demi keuntungan pribadimu sendiri, kamu berusaha menyerangku bahkan ingin membunuhku. Jika bukan karena aku punya beberapa kartu di lengan bajuku, aku takut aku sudah dibunuh olehmu.
Hari ini, tujuanku datang ke sini sangat sederhana. Aku hanya ingin membalas dendam atas apa yang kamu lakukan padaku hari itu. Apa kamu sudah menyiapkan dirimu? Kata-kata itu seperti pemanggilan kematian yang menyebabkan Reed, yang sudah tidak waras, mengalami gangguan saraf total. Tidak, tidak, tidak. Kamu tak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa. Aku tidak ingin mati. Aku ingin hidup. Hubert besar, tolong. Hubert yang hebat, tolong aku. Rich berteriak histeris. Dia nekat kabur dari cengkeraman Dominic. Namun, tubuh Sage telah dihancurkan, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Selain menangis minta tolong, tidak ada yang bisa dilakukan Rich. Dominic mengabaikan teriakan Rich. Dia siap membunuh Rich. Karena Rich adalah musuh yang ingin Dominic mati, Dominic tidak melihat alasan untuk melepaskan Rich. Membunuh Rich juga akan mengambil beban dari pikiran Dominic dan membawa penutupan insiden di sekta Glasir 7 warna. Ketika berhadapan dengan musuh, Dominic tidak bimbang seperti ketika dia berurusan dengan hubungan. Dominic akan membunuh mereka yang harus dibunuh. Dia tidak akan meninggalkan musuhnya ruang untuk manuver. Jika tidak, musuhnya mungkin akan kembali dan membalas dendam padanya suatu saat nanti. Jika Dominic membiarkan musuhnya hidup, Dominic akan meminta masalah. Meskipun Dominic tidak takut akan balas dendam orang lain, orang-orang di sekitarnya tidak akan mampu menahan siksaan seperti itu. Boom! Saat ini, dari tanah terlarang keluarga Ford di kejauhan, sebuah jet aura melesat ke langit, yang langsung menuju ke awan. Tepat setelah itu, sebuah suara tua bergema di langit dan bumi. Siapa yang membuat masalah di keluarga Ford kita? Sebutkan nama kamu. Selanjutnya, seorang pria tua muncul di udara di seberang Dominic. Pria tua itu berambut abu-abu dan wajah penuh keriput. Jelas-jelas usianya sudah sangat tua. Melihat Rich benar-benar berada di bawah belas kasihan musuh, orang tua itu tahu bahwa musuhnya cukup kuat. Tapi pria tua itu tidak langsung bergerak, karena dia belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Orang tua itu tidak cukup kuat untuk melawan prajurit perkasa. Bahkan jika dia menang, luka-lukanya akan diperparah, dan waktu yang dia butuhkan untuk pemulihan penuh akan diperpanjang. Itu akan bekerja tidak baik baginya. Siapa kamu? Kenapa kamu melukai keluargaku? Pria tua itu bertanya dengan suara yang dalam. Hubert yang hebat, tolong aku. Aku tidak ingin mati. Rich menangis minta tolong. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Orang yang dia panggil Great Hubert adalah Hubert Ford, Elder True Sagelist dari keluarga Ford yang sedang memulihkan diri. Pak Tua, ini bukan urusanmu. Aku di sini untuk Rich Ford. Sebaiknya kamu kembali merawat luka-lukamu dan jangan ikut campur. Kata Dominic dengan wajah tanpa ekspresi. Penampilan Hubert sesuai dengan harapan Dominic. Dominic baru saja merasakan bahwa prajurit True Sagelist sedang bangun. Jadi, Dominic telah dipersiapkan untuk ini. Ini manor keluarga Ford kami, bukan tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu menyuruhku untuk tidak ikut campur. Sungguh konyol. Jika kamu tidak memberiku alasan yang bagus hari ini, kamu tidak akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Kata Hubert mengancam. Kenapa aku butuh alasan? Rich Ford ingin membunuhku, jadi aku harus membunuhnya. Seorang pembunuh akan diburu selamanya. Ini adalah kebenaran sederhana. Apakah aku perlu lebih banyak alasan? Jika keluarga Fordmu keberatan, datanglah padaku. Aku tidak keberatan membuat keluarga Fordmu menghilang dari Stardom Realm selamanya. Setelah Dominic mengatakan itu, auranya pada tahap akhir dari True Sagelist meletus tanpa syarat. Boom! Tiba-tiba, angin kencang bertiup antara langit dan bumi. Orang-orang di tanah merasa bahwa tubuh mereka ditekan oleh kekuatan yang memaksa. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Hubert terkejut. Anak laki-laki yang tampaknya masih muda di depannya sebenarnya berada pada tahap akhir dari daftar Sage sejati. Karena bocah ini mampu menekan Rick sepenuhnya, Hubert tahu bahwa kekuatan bocah ini tidak lemah. Tapi yang tidak diharapkan Hubert adalah bocah ini sebenarnya sangat kuat. Dia berada di tahap akhir dari daftar Sage sejati. Bahkan seluruh Stardom Realm tidak memiliki banyak prajurit di tahap akhir dari True Sagelist. Sejak kapan ada prajurit True Sagelist yang begitu muda? Mungkinkah aku sudah terlalu lama memulihkan diri dalam budidaya tertutup sehingga aku tidak tahu era telah berubah? Hubert merenung. Kali ini, Hubert terpaksa keluar dari kultivasinya yang tertutup. Tetapi setelah keluar, Hubert merasa bahwa dia hampir tidak bisa memahami dunia. Anak muda, mari kita bicarakan ini. Kay adalah pilar keluarga Ford kita. Tolong tunjukkan belas kasihan. Jika dia telah melakukan sesuatu yang menyinggung, aku minta maaf kepada kamu atas namanya. Mari kita duduk dan berbicara ramah. Bagaimana menurut kamu? Hubert menyarankan, siap untuk membuat konsesi. Keluarga Ford akhirnya memiliki prajurit alam Sage lainnya.
Hubert tidak bisa membiarkan Reed mati seperti ini. Jika tidak, status keluarga Ford akan sangat menurun lagi. Minta maaf. Orang tua, kamu terlalu naif. Jika meminta maaf berguna, semuanya tidak akan sampai pada titik ini. Rich Ford harus mati. Adapun kamu, tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, aku akan menanganinya. Dominic tetap pantang menyerah. Melihat pihak lain bersikukuh, Hubert juga sedikit cemas. Anak muda, kamu seharusnya tidak menindas yang lemah seperti ini. Menindas yang lemah? Bukankah ini yang sering Richford lakukan? Dengan kekuatan alam Sage, Richford pikir semua orang di bawahnya. Dominic mengejek. Bajingan tak berguna. Apa yang kamu lakukan? Minta maaf sama dia sekarang. Hubert berteriak pada Rich. Maafkan aku. Lord, ini salahku. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Rich buru-buru meminta maaf. Aku sudah bilang, permintaan maaf tidak ada gunanya. Richford harus mati hari ini. Anak muda, apakah kamu mencoba untuk memulai perang antara orang bijak? Hubert menjadi sedikit tidak sabar. Tapi memang tidak nyaman bagi Hubert untuk bertempur sekarang. Jika tidak, dia tidak akan takut Dominic. Namun, Hubert tidak menyangka bahwa ketundukannya benar-benar memicu kesombongan pihak lain. Terserah! Dominic membentak. Kemudian, Dominic meledakkan energi Sage yang dia suntikan ke tubuh Rich. Tubuh Sage juga berbeda dalam kekuatan. Tubuh Sage di daftar Sage Semu hanya bisa menahan energi Sage di daftar Sage Semu. Jadi, ketika Dominic meledakkan energi Sage pada daftar Sage sejati, tubuh Rich menghilang cukup cepat untuk dia mati oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, vitalitas Dominic benar-benar menghancurkan vitalitas Rich dengan kekuatan luar biasa. Vitalitas keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Arg! Rich menjerit menghancurkan bumi. Bagus, Hubert yang hebat, dia tolong aku. Ketika Rich mengatakan ini dengan suara patah-patah, tubuhnya sudah menghilang dari dunia. Prajurit Pseudo Sagelist dibunuh oleh Dominic. Gemuruh! Ada ledakan guntur dan kilat di langit. Setelah itu, angin kencang bertiup dari segala arah. Hujan mulai deras. Buhu! Kesedihan merasuki setiap sudut tanah itu. Orang bijak adalah pejuang perkasa yang diakui oleh langit dan bumi. Mereka bisa hidup sepanjang langit dan bumi, dan bersinar selamanya seperti matahari dan bulan. Ketika seorang bijak meninggal, bahkan langit dan bumi akan meratapi kematiannya. Badai ini tidak hanya muncul di benua Ford. Semua planet dan benua dari seluruh Stardom Realm terkena dampak badai pada saat bersamaan. Itu mulai mengalir di banyak tempat di mana matahari telah bersinar terang beberapa saat yang lalu. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, pasti ada alasan untuk itu. Orang biasa mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi beberapa prajurit perkasa sadar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Di sekte Glasir 7 warna di benua 7 warna. Lord Gwyn baru saja selesai menangani masalah rutin sekte. Gemuruh! Tepat saat itu, dia mendengar guntur keras, yang sepertinya terdengar di telinganya. Gwen membeku. Apa yang terjadi? Gwen berpikir dengan bingung. Dia segera keluar kamar dan terbang ke langit. Buhu! Kesedihan memenuhi setiap sudut dunia. Angin kencang dan hujan deras datang. Namun, ketika tetesan hujan akan mendarat di Gwen, mereka diblokir oleh kekuatan tak terlihat dan meluncur pergi. Gwen mengulurkan tangan untuk mengumpulkan setetes hujan. Dari tetesan hujan, dia merasakan kesedihan antara langit dan bumi. Gwen bergidik dan menatap lurus pada tetesan hujan di tangannya. Gwen berpikir dengan tidak percaya. Apakah seorang prajurit alam Sage baru saja meninggal? Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah puluhan ribu tahun sejak seorang prajurit alam Sage di alam bintang meninggal. Mengapa salah satu dari mereka tiba-tiba mati hari ini? Siapa orang bijak ini? Tiba-tiba, Gwen memikirkan sesuatu. Pupil matanya membesar dalam sekejap. Jangan-jangan, Richford? Gwen bertanya-tanya dengan heran. Di zona tengah benua legendaris di alam Stardom tempat aliansi suci berada. Seorang pria tua pendek dan bungkuk dengan kepala botak sedang berdiri di udara, membiarkan badai menyapu dirinya sambil merasakan kesedihan yang telah merasuki dunia. Orang tua ini tidak tampan. Bahkan bisa dikatakan penampilannya cukup aneh. Namun, status pria tua ini sangat tinggi. Dia adalah Stellan Haynes, pemimpin aliansi suci. Dia adalah salah satu dari mereka yang menetapkan aturan di alam bintang, sekaligus pejuang terkuat di sini. Akan sulit bagi siapapun untuk mengasosiasikan orang tua yang tampak aneh dengan prajurit terkuat di alam bintang dan pemimpin aliansi suci. Meski begitu, itulah kenyataannya. Semburan cahaya dingin melintas di mata Stellan, yang bahkan lebih menyilaukan dari petir.
Rintik hujan melewati tempat ia berdiri dan mendarat di tempat lain. Ini adalah momentum mengerikan dari prajurit daftar Raja Sage. Stellan jelas menyadari apa yang diwakili oleh badai yang tiba-tiba ini. Dia tahu bahwa seseorang sebenarnya telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Aliansi Suci. Orang itu tidak hanya memulai perang antara Sage tetapi juga membunuh seorang Sage. Ini adalah provokasi bagi Aliansi Suci. Sebagai pemimpin Aliansi Suci, Stellan tidak akan membiarkan peperangan internal seperti itu terjadi. Setiap prajurit alam Sage adalah harta karun bagi alam Stardom. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar bagi Stardom Realm. Aliansi Suci melarang perang antara orang bijaksana karena perang semacam itu akan menyebabkan kehancuran yang sangat besar dan kematian orang biasa yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Sage juga merupakan kekuatan penting untuk menjaga kestabilan Stardom Realm. Seringnya terjadinya perang antara orang bijak akan mengurangi jumlah prajurit perkasa di alam bintang. Ini bukan hal yang baik untuk sebuah peradaban. Begitu peradaban lain menyerbu, konsekuensinya akan sangat parah. Stellan berpikir sepertinya dia harus memberi peringatan pada orang-orang ini. Baru-baru ini, beberapa orang bijak telah mengamuk, terutama pasukan yang dipimpin oleh Tran. "Penjaga!" Stellan memanggil keluar. Langsung saja seorang pria parubaya muncul di hadapan Stella. Dia membungkuk dengan hormat dan menyapa. "Tuan Haynes, apakah sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini?" tanya Stellan. "Ya, Tuan Haynes." Dua prajurit True Sage List muda tiba-tiba muncul di West Zone. Salah satunya disebut Dominic Lewis. Yang lainnya disebut Dominic II. Keduanya sangat kuat. Mereka masing-masing memiliki pertempuran dalam kehampaan melawan Tran Higgins keluarga Higgins dan Caleb Jefferson keluarga Jefferson. Mereka berhasil memukul mundur Tran dan Caleb ini. Jawab pria paruh baya itu. Oh, dua prajurit True Sage List muda tiba-tiba muncul, dan mereka mengalahkan Tran Higgins dan Caleb Jefferson. Yang satu Dominic Lewis, dan yang lainnya Dominic II, kan? Apa hubungan mereka? Apakah Aliansi Suci kita memiliki informasi tentang mereka? Dikatakan bahwa mereka sangat mirip satu sama lain. Mereka seharusnya saudara kembar. Tapi tidak ada informasi tentang mereka di Aliansi Suci. Aku menduga bahwa file mereka mungkin tersembunyi di bagian tentang orang-orang yang merawat luka-luka mereka dalam kegelapan. Setelah sembuh, mereka keluar dari pengasingan. Jangan pedulikan mereka untuk saat ini. Pertama, cari tahu Sage mana yang mati dan siapa yang membunuh Sage itu. Aku ingin tahu penyebab spesifik kematian dan apakah orang biasa terluka atau terbunuh karena ini. Kamu harus menyelidikinya sampai tuntas. Aku ingin melihat siapa yang telah berani melanggar aturan Aliansi Suci dan memulai perang. Kata Stellan dengan marah, kumisnya melengkung. Iya, Pak. Jawab pria paruh baya itu. Silakan saja. Aku ingin tahu jawabannya secepatnya. Jika aku tidak ikut campur kali ini, aku khawatir orang-orang ini akan menjadi semakin tak terkendali di masa depan. Ya, Tuan Haynes. Setelah pria paruh baya itu menjawab, tubuhnya sudah menghilang. Stellan menegakkan punggungnya yang bungkuk dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Alisnya bertaut erat. Matanya seolah bisa menjelajahi angkasa dan melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Dengan kematian Rich, seluruh Stardom Realm diserang oleh badai hampir 1 menit. Selama periode ini, rasa sedih juga menyebar. Itu karena langit dan bumi menangis untuk kematian seorang Sage. Semua kekuatan besar telah memperhatikan fenomena aneh ini. Sementara mereka berspekulasi, mereka juga menanyakan tentang orang bijak mana yang telah meninggal dan siapa yang begitu berani memprovokasi Aliansi Suci. Great Higgins telah mengajukan proposal baru kepada pemimpin Aliansi Suci, menyatakan keinginannya untuk melanggar aturan asli. Usulan ini diperbantukan oleh beberapa wakil pimpinan. Tapi proposal ini belum disetujui. Namun, pada saat kritis ini, seseorang benar-benar berani menentang Aliansi Suci di depan umum. Ini menunjukkan bahwa orang itu sama sekali tidak menganggap serius Aliansi Suci. Faktanya, jika ada dendam antara dua orang bijak, mereka bisa bertarung habis-habisan selama mereka bertarung dalam kehampaan dan tidak menyebabkan terlalu banyak kerugian. Pertempuran yang dilakukan Dominic dan Tran dan Dominic II dan Caleb tidak menyebabkan kerugian besar. Aliansi Suci biasanya akan menutup mata terhadap pertempuran semacam ini. Tapi sekarang, seorang Sage telah terbunuh. Ini telah menjadi masalah serius. Aliansi Suci tidak akan memberikan kebebasan mengendalikan perilaku seperti itu. Sejak berdirinya Aliansi Suci, sudah lama sekali sejak terakhir kali seorang Sage binasa di alam Stardom. Kali ini, seseorang telah melanggar dengan preseden. Aliansi Suci tentu akan menghukum pelaku kesalahan untuk memperingatkan kekuatan lain di alam bintang. Dominic tidak segera pergi setelah membunuh Rich. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dominic juga pernah merasakan amarah orang tua di depannya. Dia juga menunggu orang tua itu bergerak. Sekarang Dominic telah memutuskan untuk membalas dendam. Dia akan benar-benar menghilangkan bahaya tersembunyi. Jika Dominic berniat pergi dengan paksa, Hubert tidak mungkin menghentikan Dominic. Namun, bahkan jika Dominic pergi,
keluarga Ford pasti akan mencoba segala cara untuk melacaknya. Lalu, apa gunanya pergi? Meskipun Dominic tahu bahwa orang tua ini tampaknya sangat kuat, Dominic tidak takut. Bahkan jika orang tua ini berada di puncak daftar Sage sejati, dengan bantuan klon Dominic dan 2 harta abadi kuno, Dominic masih memiliki keberanian untuk bertempur melawan orang tua ini, belum lagi orang tua itu belum pulih dari luka-lukanya. Keduanya hanya berdiri tenang di udara. Hubert tidak menyerang, juga tidak Dominic. Dominic hanya akan menyerang mereka yang telah menyinggung perasaannya. Ini adalah cara perilakunya. Jika ada yang menentang Dominic pasti akan membunuh orang itu. Kali ini, Dominic hanya membunuh Reed, pelaku utama, setelah dia datang ke keluarga Ford. Beberapa anggota keluarga Ford lainnya terluka, tetapi nyawa mereka tidak dalam bahaya. Tapi, tentu saja, jika keluarga Ford terus mengganggu Dominic tidak akan keberatan menyingkirkan semua anggota inti mereka. Tapi semuanya belum berjalan sejauh itu. Ketika kemarahan seseorang mencapai puncaknya, orang ini malah akan tenang. Itulah yang terjadi pada Hubert saat itu. Hubert tidak pernah berpikir bahwa anak laki-laki di depannya berani membunuh Rich. Awalnya, Hubert mengira bocah ini hanya mencoba menakuti Rich. Lagi pula Rick sudah menyinggung anak itu. Tidak peduli salah siapa itu, cukup normal bagi prajurit True Sage List untuk mencari penjelasan dari prajurit Pseudo Sage List setelah diprovokasi oleh yang terakhir. Apalagi Hubert baru saja mengamati situasinya. Meskipun keluarga Ford tampaknya mengalami kerugian besar, tidak ada anggota keluarga yang terbunuh. Beberapa dari mereka hanya terluka. Jelas, bocah ini tidak ingin membunuh mereka semua dan mempermasalahkannya. Karena itu, Hubert tidak mengambil hati pelanggaran ini. Dia berpikir bahwa masalah ini akan selesai selama dia tetap rendah hati dan memohon perdamaian untuk membuat bocah itu terlihat baik. Namun, apa yang terjadi kemudian jauh di luar dugaannya. Rich Ford, Sage baru dari keluarga Ford, terbunuh seperti anjing. Selanjutnya, pembunuhan terjadi tepat di depan Hubert, pendiri keluarga Ford.